Kita awali Ayu sore hari ini dengan informasi pimpinan DPR RI menggelar jumpa pers untuk menjelaskan proses pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai polemik. Tanggal 5 Oktober 2020, yang mana proses di tingkat 2 ini tentu melalui proses di tingkat 1, yang dalam hal ini di Badan Legislasi langsung dipimpin oleh Pak Supratman dari fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua Badan Legislasi yang bertanggung jawab terhadap mekanisme, struktur dan pembahasan, transparansi pembahasan di tingkat 1, baik dari tingkat rapat kerja, kemudian masuk ke dalam panja, panitia kerja, kemudian masuk ke dalam timus, kemudian masuk ke dalam tim sinkronisasi di tingkat Badan Legislasi. Bahwa proses dilakukan ini, rapat kerja dari 9 fraksi memasukkan yang namanya daftar inventarisasi masalah. 9 fraksi menyatakan dan berpendapat di dalam rapat-rapat kerja maupun di dalam rapat-rapat panitia kerja, rapat timus, dan rapat tim sinkronisasi. Sehingga 9 fraksi dalam pembahasan dari rapat kerja sampai dengan di rapat tingkat 1 sepakat. Seperti yang sudah beredar di dalam pemberitaan. Adapun hal-hal yang berkembang di dalam daftar inventarisasi masalah berkenaan dengan klaster-klaster yang ada, perlu nanti disampaikan kepada publik tentunya pada saat yang tiba, yaitu pada saat besok tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan mekanisme tata tertib DPR khususnya di dalam pasal 164 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki jangka waktu 7 hari. Pada saat setelah tingkat 2, DPR memiliki waktu 7 hari kerja merujuk kepada pasal 1 butir 18 tata tertib DPR yang dimasuk dengan hari kerja adalah hari kerja. 5 pelajar ditangkap polisi di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Para pelajar ini disinyalir akan mengarah ke pusat kota untuk bergabung dalam demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Puluhan pelajar ini berlarian saat anggota Reskrim Polsek Pademangan, Jakarta Utara mengejar mereka. 5 remaja ditangkap sementara lainnya berhasil meloloskan diri. Para remaja ini mengaku hanya ingin berkeliling kota, namun polisi curiga mereka akan bergabung ke pusat kota untuk ikut berunjuk rasa. Saat ini kita sudah dapat mengamankan 5 pelajar. Ya, saat ini kita masih lakukan pendalaman dulu untuk pemeriksaan seperti apa yang akan dilakukan oleh adik-adik. Mereka hanya ingin jalan-jalan saja, ya, hanya ingin jalan-jalan. Setelah ditangkap, para remaja ini dibawa ke Polsek Pademangan untuk diinterogasi dan diberikan penyuluhan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Tim gabungan TNI Polri menangkap puluhan pemuda yang diduga akan berbuat rusuh dalam demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Puluhan pemuda ini menggunakan truk untuk menuju ke titik kumpul demonstran di Patung Arjuna Wiwaha di Jalan Medan Merdeka Barat. Selanjutnya seluruh pemuda tersebut dibawa petugas ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Sementara itu 41 pelajar yang akan melakukan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja diamankan Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka diamankan saat melintas di kawasan Jakarta Selatan. Saat ini puluhan pelajar masih diperiksa dan didata. Petugas juga akan melakukan koordinasi dengan orang tua para pelajar agar menjemput anak-anaknya. Belakang itu. Di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, belasan pemuda yang kedapatan bergerombol di Jalan Juanda kemudian diperiksa dan digeledah oleh polisi. Hasilnya petugas mendapati sebilah golok dari dalam tas seorang pemuda. Polisi juga menangkap puluhan pemuda yang tengah berkumpul dan bersembunyi di emperan toko.
Polisi pun membawa puluhan pemuda ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Masa persaudaraan alumni 212 Madati kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat. Masa menggelar demo untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR. Jangan kita bikin rusuh. Kalau yang mau bikin rusuh... Masa persaudaraan alumni 212 terus berdatangan ke kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka berkumpul untuk menyuarakan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR. Orator yang berdiri di atas mobil komando terus menyerukan tuntutan dan sesekali membakar semangat pendemo. Ada suatu konflik kepentingan di sana. Karena menurut LBH Indonesia, blokade yang dibuat oleh pihak kepolisian membuat pendemo tidak bisa mendekat ke istana. Sementara itu personil kepolisian berjaga-jaga dan memantau aksi demo. baik, yang terakhir satu lagi. Saya ingin berpesan kepada Mrs. Make-off. Aksi unjuk rasa kembali digelar Front Pergerakan Mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan. Masa aksi kembali melanjutkan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Agar kiranya kawan-kawan tetap menjaga ritme gerakan. Tes. Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini terjadi di Flyover Makassar, Sulawesi Selatan. Masa juga melanjutkan aksi hingga ke depan kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan Selasa siang. Aksi massa masih menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan karena dianggap akan merugikan buruh dan petani. Petugas pun dikerahkan untuk berjaga di sejumlah titik, diantaranya di kawasan kampus UNM, flyover, dan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Selengkapnya mengenai aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ada rekan kami Marini Priscilla di sana. Selamat sore Marini, bagaimana jalannya demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja sore ini? Iya, baik April, saat ini saya berada di kantor DPRD Sulawesi Selatan dan terpantau seperti yang terlihat masa aksi atau unjuk rasa ini masih saja berlangsung sejak pukul 1 siang dan terlihat di belakang saya pemirsa ini ada beberapa mahasiswa yang telah diterima oleh perwakilan dari anggota dewan untuk mereka kemudian menyampaikan orasinya. Nah, untuk hari ini sendiri sama seperti beberapa hari yang lalu mereka menuntut untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian mereka meminta untuk menghentikan tindakan represif aparat terhadap demonstran. Kemudian ada pula juga permintaan mengenai aparat yang melakukan tindakan represif untuk segera kemudian diberikan sanksi seperti yang mereka minta saat ini. Nah, untuk hari ini sendiri pemirsa ada 3 masa orasi yang datang ke sini, dimulai dari pukul 1 tadi oleh BEM UNM, lalu ada juga pelajar dan juga mahasiswa dari Bone. Kemudian tak berapa lama berselang setelah itu dilanjutkan lagi oleh himpunan HMI yang saat ini tengah berorasi. Masa sendiri ini diperkirakan berjumlah kurang lebih 600 orang yang saat ini berkumpul di gedung DPRD. Ada beberapa masa aksi yang saat ini mereka jalan, kali ini mereka berpindah ke flyover dan mungkin nanti malam nanti seperti informasi yang kami terima, aksi mereka ini mereka akan lanjutkan di kampus mereka yaitu UNM di Jalan Andi Petarani. Namun saat ini pemirsa yang terlihat di belakang saya ini adalah mahasiswa atau dari himpunan HMI yang datang kemudian memberikan orasinya yang tadi juga sempat diterima oleh salah satu anggota dewan yang berjanji kepada mereka akan menyampaikan semua keluh kesah mereka nanti kepada pihak terkait. Nah, seperti yang terlihat juga ada kurang lebih 1.600 personil yang disiagakan secara ketat pemirsa di sini. Ada juga water cannon untuk pengurai massa untuk
kemudian menjaga unjuk rasa ini bisa berlangsung dengan damai. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Marini Priscila melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah percaya Undang-Undang Cipta Kerja bisa membawa banyak manfaat bagi rakyat. Undang-Undang Omnibus Law ini digagas untuk menyederhanakan regulasi yang bertumpuk terutama mengenai lapangan kerja. Pemerintah berupaya menjawab keraguan masyarakat di tengah kontroversi yang terus terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR 5 Oktober lalu. Berdasarkan yang telah kita simak dan kita dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Meskipun hingga saat ini DPR belum menyelesaikan draft isi Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai alasan. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi solusi bagi masalah banyaknya regulasi yang menghambat lapangan pekerjaan. Menurut Erlangga, undang-undang ini juga mendesak diberlakukan karena sekitar 2,92 juta angkatan kerja membutuhkan lapangan kerja baru, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Ini bertujuan untuk menyederhanakan, sinkronisasi dan memangkas regulasi yang begitu banyak aturan dan regulasi, atau sering kita kenal sebagai obesitas regulasi yang tentunya dapat menghambat penciptaan lapangan pekerjaan. Kita ketahui bahwa ada sekitar 2,92 juta anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan, apalagi di tengah pandemi COVID ini, kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Menteri Koordinator Perekonomian juga menangkal beberapa keraguan yang beredar di masyarakat mengenai kerugian yang akan dialami oleh para pekerja terkait pasal-pasal yang akan diberlakukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi saya tegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan, tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan salary yang diterima itu tidak akan turun. Kemudian yang kedua terkait dengan pesangon itu ada diatur, ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapatkan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, ada manfaat berupa peningkatan kompetensi ataupun upskilling, serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru. Di tengah pro kontra, rakyat berharap keyakinan pemerintah dapat membuktikan bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjawab masalah yang selama ini dialami. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun hingga saat ini buruh masih mempertanyakan draft undang-undang yang disahkan 5 Oktober tersebut. Maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu di DPR RI menuai polemik, salah satunya datang dari para buruh. Unjuk rasa menolak undang-undang ini pun terjadi di berbagai daerah. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan jika ada pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini diminta mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Namun hingga saat ini draft Undang-Undang Cipta Kerja ini belum bisa diakses publik. Ketua KSBSI Eli Rosita Silaban pun mempertanyakan draft undang-undang ini lantaran pihaknya belum mengetahui secara pasti isi dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut-sebut mendegradasi hak buruh. Berikan ke masyarakat secara terbuka undang-undang yang ada, jangan kita dipermainkan, karena memang pada dasarnya kami memiliki hoax, karena dari DPR sampai sekarang kita tidak mendapatkan itu, walaupun misalnya yang sekelas sekali berpengacara kondang mengatakan bahwa beliau sudah memiliki itu. Saya masih mendengar tadi malam bahwa ada seseorang DPR berbicara di depan saya bahwa tadi malam baru mau dikeluarkan.
Jika mengacu pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2005, uji materi undang-undang dilaksanakan dengan mengajukan permohonan judicial review atau uji materi melalui kepanitraan dan ditulis dengan bahasa Indonesia baku serta dibuat dalam 12 rangkap. Permohonan harus memuat perkara yang dibuat disertai dengan bukti pendukung. Jika berkas dianggap tidak lengkap, pemohon wajib melengkapinya dalam waktu 7 hari, sementara tanggal persidangan akan ditetapkan dalam waktu 14 hari. Tim Liputan iNews melaporkan.